Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang terhormat beserta panitia yang saya hormati dan teman-teman lomba debat bahasa Indonesia yang saya segani, saya Risna Tunggal Dewi dari SMA Negeri 1 Muntilan. Di sini saya akan menyampaikan argumen saya terkait mosi debat kali ini, yakni pejabat pemerintah dilarang menggunakan pengaruh media sosial atau influencer dalam mensosialisasikan kebijakannya. Dewan Juri yang terhormat, saya berada di pihak oposisi di mana saya tidak setuju dengan mosi debat kali ini. Sebelum masuk dalam argumen saya akan memberikan sanggahan kepada tim afirmasi. Bahwasanya tim afirmasi mengatakan influencer memiliki pengaruh yang besar dan memiliki kemampuan untuk mempromosikan sesuatu. Dewan Juri yang terhormat, hal tersebut malah membuktikan bahwa penggunaan influencer oleh pemerintah ini adalah suatu keputusan yang tepat. Tim afirmasi juga menyatakan bahwa masyarakat akan mengikuti tren yang disampaikan oleh influencer. Hal ini malah sangat membuktikan bahwa influencer dapat mensosialisasikan kebijakan pemerintah dengan lebih efektif. Bahkan, influencer yang berpendidikan pastinya tahu bagaimana menyampaikan suatu informasi kepada masyarakat dengan baik. Dewan Juri yang terhormat, pengaruh media sosial saat ini sangatlah besar di Indonesia sendiri khususnya. Penggunaan internet di Indonesia pada awal 2021 ini mencapai 202,6 juta jiwa, di mana meningkat sebesar 15,5% atau 27 juta jiwa dibandingkan pada bulan Januari tahun 2020. Hal tersebut dilansir dari kompas.com. Menurut BPS Indonesia, saat ini ada 271,3 juta jiwa penduduk di Indonesia. Perbandingan antara jumlah penduduk dan jumlah penggunaan media sosial tidaklah besar, Dewan Juri yang terhormat. Angka 202 dan 271 juta jiwa ini hampir sama. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat Indonesia mulai percaya dan menggunakan media sosial setiap harinya. Media sosial berdampak sangat besar dalam kehidupan manusia. Saya meyakini bahwa media sosial dapat mengubah kebiasaan hidup seseorang. Dewan Juri yang terhormat, tujuan kami, yakni tim oposisi, bahwasannya bagaimana agar kebijakan pemerintah ini bisa berjalan dengan baik, yakni bisa dijalankan oleh masyarakat dengan baik dan benar demi suatu tujuan yang ingin dicapai. Setidaknya saya memiliki dua argumen penting yang dapat mendukung posisi saya. Yang pertama yakni pengaruh media sosial saat ini sangatlah besar. Yang kedua, Indonesia bahkan dunia kini memasuki era revolusi industri 4.0 di mana teknologi dibutuhkan dalam berbagai bidang dan lebih mengutamakan efektivitas. Dewan Juri yang terhormat masuk pada argumen saya yang pertama yakni pengaruh media sosial sangatlah besar. Media sosial adalah suatu hal yang secara tidak tertulis wajib dimiliki oleh semua orang saat ini. Bahkan bisa dikatakan bahwa manusia saat ini tidak bisa terlepas dari perangkat elektronik penunjang media sosial. Berdasarkan laporan perusahaan media asal Inggris, We Are Social mengungkapkan laporan digital 2021 yakni The Latest Insight into the State of Digital yang diterbitkan pada bulan Mei tahun 2021. Laporan tersebut menyatakan bahwa Indonesia tercatat dalam daftar 10 besar negara yang paling banyak menggunakan media sosial. Waktu yang dihabiskan orang Indonesia untuk mengakses internet per hari yakni dengan rata-rata waktu 8 jam 52 menit. Dengan penggunaan aplikasi paling banyak yakni YouTube, WhatsApp, Instagram, Facebook, lalu Twitter. Media-media sosial tersebut merupakan media sosial yang sering digunakan oleh para influencer Indonesia. Maka dapat disimpulkan bahwasannya masyarakat akan lebih mudah mendapatkan informasi dan kebijakan pemerintah melalui pengaruh media sosial. Sebagai contohnya, saat ini banyak remaja Indonesia yang tergila-gila dengan aktor Korea atau boyband Korea karena melihat sejumlah video MV musik mereka melalui YouTube atau bahkan laman yang lain. Bahkan mereka selalu mengikuti perkembangan idolanya melalui media sosial tersebut. Hal ini membuktikan bahwasannya Dewan Juri yang terhormat, pengaruh media sosial ini sangatlah besar. Masuk pada argumen saya yang kedua, di mana Indonesia memasuki atau berada pada era revolusi industri 4.0 dan semuanya berjalan lebih efektif. Revolusi industri 4.0 adalah masa di mana teknologi semakin canggih atau bisa disebut dengan digitalisasi, di mana suatu produksi bisa berjalan dengan lebih efektif. Kita menggunakan mesin untuk menunjang kehidupan sehari-hari, di mana media sosial diakses melalui teknologi yang semakin canggih. Tanda revolusi industri 4.0 ini yakni dengan adanya kecerdasan buatan, Internet of Things, robotika, dan 3D painting.
Dewan Juri yang terhormat, sebagai negara berkembang, harusnya Indonesia ini memanfaatkan pengaruh media sosial ini untuk mengefektifkan waktu. Apabila kita tidak memanfaatkan pengaruh yang ada, maka bisa saja kita dikatakan semakin tertinggal, di mana namanya revolusi industri 4.0 ini adalah masa penggunaan teknologi besar-besaran di seluruh dunia. Influencer memanfaatkan saluran-saluran yang ada pada media sosial untuk mengajak banyak orang untuk melakukan kebijakan pemerintah yang disosialisasikannya. Contoh efektivitas pengaruh influencer di media sosial. Ria Ricis contohnya sebagai influencer berpengaruh besar dengan gelar Ratu YouTube di Asia Tenggara memiliki brand baju muslim yakni Ricis by Khaira. Ketika mengeluarkan atau launching produk terbarunya, dirinya mempromosikan brand baju muslim tersebut dalam Instagram story-nya. Belum ada waktu 1 jam Dewan Juri yang terhormat, baju tersebut sudah habis terjual semua dengan stok ratusan. Dapat dilihat bahwa pengaruh media sosial melalui influencer ini sangat berpengaruh bagi masyarakat dan merupakan suatu bentuk mengikuti era revolusi industri 4.0. Dewan Juri yang terhormat, saya sebagai tim oposisi memberikan solusi terhadap pemerintah bahwasannya kami bertujuan agar kebijakan pemerintah ini bisa berjalan dengan baik dan bisa dijalankan oleh masyarakat dengan baik dan benar demi suatu tujuan yang ingin dicapai. Yakni dengan solusi pemerintah harus lebih menggunakan influencer untuk mensosialisasikan kebijakan mereka. Melihat pengaruhnya yang sangat besar ini, Dewan Juri yang terhormat, jangan sampai menyia-nyiakan peluang yang besar demi kemungkinan buruk kecil yang belum tentu terjadi. Dewan Juri yang terhormat, pemerintah juga perlu memberikan bekal pengetahuan yang baik bagi para influencer dengan memberikan seminar dan sebagainya. Dewan Juri yang terhormat, dari kedua argumen yang saya sampaikan, saya bangga menjadi tim oposisi. Sekian yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.